Halo guys, hari ini saya akan menjawab komentar dari Bang Madiek yang bilang, "Bang, tolong bantu rebuild tim saya, Bang. Rencana saya mau pakai formasi 4-2-3-1 seperti yang Abang pakai di akun level 9. Tapi pas saya cari, ternyata susah banget dapetin pemain bertalenta di lelang. Jadi tolong bantu saya cari pemain muda bertalenta di lelang ya, Bang ya. Makasih." Nah, katanya gitu guys. Dan sekarang kita lagi ada di akunnya Bang Madiek. Dan untuk mendapatkan pemain bertalenta di lelang, kali ini kita sudah disediakan modal yang lumayan banyak. Total ada 313 token, 4.528 paket istirahat atau cendol, dan total ada uang tunai sebanyak 116 juta. Tapi jika kita perhatikan harga pemain yang ada di lelang saat ini, harganya lumayan mahal guys. Jadi mungkin kita nggak bisa borong semua pemain. Jadi kita akan bentuk terlebih dahulu taktik, strategi, dan formasinya. Setelah itu baru kita tentukan pemain di posisi mana aja yang harus kita beli. Oke, sekarang langsung saja mari kita masuk ke menu pasukan dan kita akan atur taktik, strategi, dan formasi 4-2-3-1 seperti yang saya gunakan di akun saya yang level 9. Karena kebetulan di akun tersebut tim saya selalu meraih gelar juara di tiap musimnya. Bahkan kita berhasil mempertahankan quadruple selama 3 musim beruntun menggunakan formasi 4-2-3-1. Oke, di sini untuk susunan pemainnya sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi Bang Madiek pakai skema formasi 3-1-4-1-1, di mana formasi ini sebenarnya adalah meta formasi di game Top 11. Tapi menurut saya pribadi, jika kita perhatikan skema pemainnya masih belum mendukung, terutama di lini belakang di mana Bang Madiek menempatkan 3 back, 2 back sayap dan 1 back tengah. Tapi uniknya di sini untuk back sayapnya sendiri memang masih belum sesuai untuk kombinasi gaya mainnya ya guys ya. Jadi kita akan coba sesuaikan terlebih dahulu guys. Nah, untuk formasinya kata Bang Madiek dia ingin pakai formasi 4-2-3-1. Untuk itu kita akan coba atur susunan formasinya terlebih dahulu. Kita akan lihat kira-kira pemain mana yang harus kita beli di lelang saat ini guys. Oke, kita akan coba atur terlebih dahulu formasinya. Nah, untuk si Bouma sendiri kita akan coba tarik keluar, kemudian diganti posisi DL. Setelah nanti skemanya ketemu, baru kita tentukan pemain mana yang harus kita beli. Nah, kalau saya sendiri pakai formasi 4-2-3-1 dengan menempatkan 2 DMC guys. Dan di sini kita lihat ternyata hanya ada 1 DMC. Mungkin seperti ini aja nggak apa-apa, posisinya agak sedikit berdekatan. Untuk posisi DMC nanti bisa kita tambah kali ya, karena di sini ada 2 gelandang regista. Kalau saya sendiri 1 gelandang regista dan satunya itu gelandang perebut bola. Nah, di sini ternyata ada 2 gelandang regista yang mungkin nanti bisa kita tambah posisi baru, yaitu posisi DMC guys. Kemudian untuk lini serangnya sendiri di sini ada 2 pemain sayap ya. Kalau saya pakai inside forward dan juga winger tradisional, dan ini udah cocok banget. Kemudian di posisi striker saya juga pakai penyerang target man. Nah, di area tengah di posisi AMC saya pakai penyerang Engance ya guys ya. Untuk posisi AMR-nya sendiri ada nggak sih? AMR-nya belum ada ya. AMR-nya belum ada cuy. Kita butuh AMR 1, kemudian DL 1, sama kalau ada mungkin AMC dengan gaya main Engance guys. Oh, untuk AMR mungkin nggak usah ya, nanti si Angelo Pipieros ini bisa ditambah posisi MC dan juga MR, atau gimana ya? Bentar. Bisa sih, nanti kan ini udah tanggung banget ya, AML, ML, MC. Jadi bisa sih nanti ditambah posisi MC lalu MR gitu. Tapi memang modalnya lumayan gede guys, soalnya kualitasnya udah bintang 5+. Tapi kalau dilihat dari statistiknya sih lumayan bagus. Jadi masih bisa kita up lagi nanti. Jadi kali ini kita butuh 2 pemain cuy. Tapi untuk posisi back tengah ini kayaknya agak kurang gimana ya? Kayak kurang srek aja gitu. Kalau misalkan back tengah tapi posisi terbaiknya itu back sayap. Jadi kita harus ganti juga untuk posisi back tengah. Jadi kita butuh 2 pemain atau 3 pemain. Mungkin kalau ini tambah posisi baru nggak apa-apa ya. Yang terpenting berarti kita butuh AMC guys. AMC dengan gaya main Engance, kemudian DL ada nggak sih? AML, AML ada cuy. AML lagi ya ini ya. AMR kalau ada AMR. Ya udahlah, kita coba cari AMC Engance. Dan nanti kalau misalkan ada pemain di posisi lain yang mungkin fast trainer, nanti kita bakal beli juga. Sekarang kita masuk ke bursa transfer. Kita bakal cari pemain usia 20 tahun ke bawah dengan kualitas maksimal bintang 5 ya.
Tapi kalau ada, syukur-syukur bisa nemu pemain dengan kualitas bintang 3 atau bintang 4. Biar makin mantep pas nanti kita latmil, guys. Karena setelah kita dapat, nantinya pemain tersebut bakal kita latih secara individu atau kita latih secara militer. Memang proses mencari pemain muda bertalenta itu susah banget, serius, butuh waktu dan butuh effort yang pokoknya bikin capek lah gitu. Sekarang jam 2.34 dini hari, kita masih baru mulai. Tadi orangnya udah nanya sih. Nah, ini Bang Mandieknya. Tadi dia nanya terus, sekarang udah proses atau belum gitu. Sementara nyari pemain itu susah banget. Sebenarnya bisa aja langsung kita proses, tapi ya udahlah, kita coba cari dulu, minimal nanti dapat 1 pemain ya guys ya. Dan sebenarnya ada juga nih rekomendasi dari asisten manajer, tapi lagi-lagi posisinya itu DR. Kita udah punya 2 DR, udah punya 2 back sayap kanan. Jadi yang kita butuhkan itu DL, derita lo. Di pemandu bakat juga sebenarnya ada guys, tapi kalau misalkan rencananya mau dilatmil masih kurang worth it sih. Kurang begitu worth it. Jadi mendingan cari pemain bertalenta yang ada di lelang. Tapi kalau mau sabar, ya sebenarnya akan lebih bagus kalau misalkan kalian kembangkan pemain andalan kalian itu dari akademi remaja. Misal kalian butuh striker, kalian bisa cari aja pemain di posisi striker. Nah, musim depan nanti bakal ada tuh striker muda bertalenta dari akademi remaja. Tapi karena memang di sini slotnya masih belum banyak yang kebuka, kemungkinan besar kualitasnya itu kecil guys. Kemungkinan bintang 2. Biasanya sih gitu, bintang 2 atau bintang 3. Karena akademinya itu masih kecil. Berbeda dengan ketika kita sudah upgrade fasilitas kampus kita, udah upgrade juga pemain muda maksud saya ke level 4 ya, nanti bakal kebuka, kemudian level 7 dan juga level 10. Nanti ada 4 slot pemain yang bisa kita masukkan. Mulai dari pemain yang berbayar sampai pemain yang gratis pun ada di sini guys. Tapi memang harus benar-benar sabar ya guys ya kalau dari akademi, karena musim pertama pencarian, kemudian musim kedua kita mulai merekrut pemain-pemain dari akademi dan semusim ya di situ, kemudian kita latih potensi gaya main dan juga keahlian khususnya. Setelah itu di musim ketiga baru kita bisa tanda tangan di kontrak profesional pertamanya guys. Oke, sayangnya memang saat ini kita lihat ada sebenarnya pemain di posisi MR, AMR, AMC guys. Dia bisa main di 3 posisi berbeda, usianya 30. Usianya 20 tahun ya, namanya Edwin Armendaris, pemain asal Meksiko. Kita akan lihat karena kalau nggak salah sih ada potensi gaya main juga dari asosiasi. Jadi kalau misalkan nanti kita dapat, mungkin kita bisa kasih ke pemain ini guys. Tapi memang resikonya mungkin nggak dapat. Kadang-kadang mungkin karena posisi terbaiknya itu MR, AMR, AMC, bisa jadi dapatnya itu random ya. Tapi kalau potensi gaya mainnya itu yang nggak random sih lebih enak. Kita bisa kasih winger tradisional, kemudian false winger, inside forward pun bisa, atau bisa juga Engance. Dan di sini sudah ada 1 penawar pertama, yaitu si Armindo, manajer level 22. Kita akan lihat ya si Armindo. Statistiknya oke, lumayan bagus sih. Dalam 13 pertandingan terakhir cuma 2 kali dapat performa 6. Dan dalam 6 pertandingan terakhir di liga dia sudah cetak 2 gol dan kasih 3 assist, dengan total mencetak 20 gol dari 36 pertandingan di liga. Usianya masih muda. Kalau nanti kita kasih potensi gaya main, saya rasa harusnya sih bagus. Dan yang paling penting tentu atribut gelapnya rendah, jadi nanti kita bisa lebih leluasa melatih atribut terangnya guys. Selain itu ada lagi nggak? Cuma ini doang ya, satu-satunya guys. Ya udahlah, gaskeun, nggak apa-apa. Kita coba akan bersaing mendapatkan Edwin Armendaris, AMR. Kebetulan kita juga butuh AMR juga kan, AMC sama AMR. Meskipun sebenarnya bisa aja kita pakai atau melatih posisi baru untuk penyerang sayap kiri kita. Tapi memang modalnya lumayan banyak guys, karena memang
kualitasnya juga udah lumayan tinggi. Dari bintang kalau misalkan kualitasnya bintang 5 ya, kurang lebih butuh 60 booster kondisi untuk melatih posisi ataupun keahlian khusus, guys. Jadi saya rasa harusnya sih pemain ini jadi incaran yang cukup bagus untuk kita. Nanti untuk potensi gaya main bisa kita ambil dari hadiah asosiasi, guys. Ya, kita jadi penawar tertinggi dengan biaya 4 token plus 14,3 juta. Mudah-mudahan kita dapat. Setelah ini kita akan coba cari pemain di posisi lain. Sebenarnya akan lebih bagus kalau misalkan pemain yang kita dapat itu udah punya potensi gaya main, guys. Jadi kita nggak harus mikirin lagi nambah potensi gaya main, tapi nggak apa-apa karena kita udah nunggu beberapa menit dan cuma pemain ini yang punya potensi lumayan bagus dengan bisa bermain di 3 posisi juga sih, yang lebih fleksibel gitu, lebih dinamis lah dia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Bagus, kita berhasil mendapatkan satu pemain incaran, guys. Ya, pemain kita Edwin Armendaris sudah kita dapatkan. Oh, ternyata ada lagi, pantesan dia nyerah, kocak. Ternyata ada lagi pemain usia 20 tahunan di posisi AMR. Tapi nggak apa-apa, di sini pemain yang baru kita rekrut tadi bisa bermain di 3 posisi berbeda, sementara pemain yang baru nongol ini cuma bisa main di 1 posisi, yaitu AMR. Usianya sama-sama 20 tahun juga. Tapi yang kita incar tentu saja atribut gelapnya yang lebih rendah. Itu kenapa saya lebih suka mencari pemain kualitas bintang 3 daripada kualitas bintang 4 ke atas. Tapi kalau memang terpaksa banget sih kualitas bintang 4 pun nggak apa-apa. Dan kebetulan kita dapat. Jadi kita akan coba masuk dulu ke menu pasukan. Kita akan lihat. Kita akan tarik keluar pemain yang cedera. Nah, sekarang kita bisa tarik si... Oke. De Martin, guys. Nah, sekarang kita butuh satu pemain lagi. Kita butuh satu pemain lagi di posisi DL. Karena DC ya, DC dan juga DR ya. Atau mungkin si Carlos Subero ini kita latih posisi baru aja, tapi keras juga dia. 2 kartu merah, cuy. 2 kartu merah, jadi cukup beresiko ya kalau misalkan kita punya pemain yang tipikalnya itu keras. Jadi meskipun performanya dalam 4 pertandingan terakhir di liga dia punya performa bagus, tapi kalau memang dia itu tipikalnya pemain yang keras, wataknya itu susah dirubah, guys. Tetap aja jadi pemain yang keras. Nah, resikonya kalau kita ketemu lawan yang kualitasnya lebih tinggi dan mereka punya skill yang bagus, dan saat pemain kita melakukan pelanggaran yang tidak diperlukan di area dekat kotak penalti, biasanya lawan bisa mencetak gol dari situasi tersebut. Jadi mereka bisa manfaatin peluang tersebut untuk jadi gol, peluang tendangan bebas biasanya, karena finishingnya itu cukup tinggi. Nah, sekarang kita butuh, ini juga usianya muda sih, performanya juga bagus. MR udah punya, sekarang kita butuh DL dan juga DR. DL dan juga DR. Ya. Kita akan coba masuk lagi ke bursa transfer. Mudah-mudahan kita menemukan pemain incaran kita, guys. Dan kali ini kita bakal cari yang ada gaya main, guys. Tadi kan nggak ada ya. Tadi nggak ada. Tapi fleksibel, bisa main di 3 posisi berbeda. Meskipun nanti nggak jadi kita latmil, tapi pemain ini bisa jadi opsi di bangku cadangan. Mungkin di up aja ke bintang 5 aja udah bagus pasti buat pemain pengganti. Tapi kalau memang nanti kita bisa nemu pemain yang ada gaya main, itu akan jauh lebih bagus. Karena nanti kita bisa bentuk atribut kuncinya dan kita bisa sesuaikan dengan skema taktik, strategi maupun formasi yang akan kita terapkan biar hasilnya lebih efektif. Karena skill pemain itu penting banget, guys. Asli penting banget. Dan di akun saya yang level 9 itu untuk skillnya sendiri memang udah
saya bentuk itu kenapa permainannya bisa lebih bagus daripada akun utama saya yang level 120. Karena di akun yang level 120 jujur memang sesi latihannya itu nanggung guys, nanggung banget. Jadi saya latih itu saat kualitasnya bintang 4 ke bintang 5, jadi cuma nambah 1 bintang. Itu jujur nggak berasa banget. Jadi performanya juga kurang begitu bagus, berbeda dengan akun yang level 9 dan juga akun level 39. Jadi permainannya itu lebih enak dilihat karena memang skillnya udah saya bentuk. Kita udah bentuk skill dan juga atributnya agar sesuai dengan posisi keahlian khusus maupun gaya mainnya. Sementara di akun saya yang level 120 cuma ada satu pemain yang saya latmil dari kualitas kecil sampai kualitasnya besar, itu pun striker. Sisanya itu masih biasa aja. Dan itu kenapa tim saya yang level 120 permainannya kurang begitu maksimal, terutama di area tengah dan juga di area pertahanan. Jujur masih kurang begitu bagus. Dan kemarin saya sempat latih juga pemain muda dari akademi remaja, tapi jujur hasilnya nanggung karena naikin 1 bintang doang dan atribut kuncinya juga nggak terlalu besar. Itu yang bikin permainannya kurang maksimal guys. Dan saya punya juga sih striker yang udah saya simpan ya sejak 2 musim yang lalu. Sekarang kualitasnya udah bintang 2, rencananya bakal kita latih musim ini tadinya, tapi berhubung tim saya udah kocar-kacir di kompetisi cup, jadi ya mungkin musim depan kita bakal pertimbangkan lagi untuk melatih striker tersebut. Tapi kualitasnya terlalu kecil dari bintang 1 ya, dari bintang 1, dan modalnya pasti banyak banget guys. Meskipun kita latih dari bintang 1 ke bintang 6, tapi modalnya bakal lebih banyak. Kenapa jadi balai loki sih anjir. Oke, sabar dan sabar. Kita akan tunggu hingga kita mendapatkan pemain incaran kita, yaitu penyerang Engance. Ada nggak sih penyerang Engance? Ada nggak sih? Sayang banget ya, lama banget cuy. Kita akan tunggu sampai kita mendapatkan penyerang Engance. Targetman udah ada. Kemudian kita juga punya pemain yang tipikalnya itu sebenarnya lebih ke pulse winger karena bisa main di 3 posisi, MR, AMR dan juga HMC. Jadi lebih mirip ke pulse winger, tapi kalau misal kita mau tambahkan inside forward juga sebenarnya bisa, tapi kita udah punya inside forward ya. Tinggal winger tradisional aja biar duet di lini serang itu makin bagus karena kita punya striker dengan gaya main target man. Kita punya striker dengan gaya main target man yang biasanya akan lebih cocok diduetkan dengan winger tradisional. Di sini udah ada juga cuy, padahal cuy tinggal ditambah posisi MC kemudian MR. Dan di depan kita bisa, tapi kalau misalkan kita tambah HML jadi susah juga buat naik ke posisi AMR ya, nggak bisa cuy, paling ML, AML, AMC. Tapi kalau kita ambil posisi MC kita bisa tambah posisi MR juga gitu, tapi ya siap-siap modalnya lumayan banyak cuy. Nah, kita akan tunggu sebentar. DL emang nyari pemain muda itu susah banget ya guys ya, asli nyari pemain muda bertalenta itu susah banget dan persaingannya itu juga sengit, terutama pemain usia 20 tahun ke bawah yang kualitasnya masih rendah, performanya bagus, dan kartu kuningnya itu minim. Jujur susah banget. Bahkan kalau saya lagi nyari tuh bisa berhari-hari baru ketemu. Itu pun kadang pas lagi nggak nyari gitu, tiba-tiba aja nongol. Tapi kalau lagi dicari kayak gini, aduh, kadal. Susahnya minta ampun guys. Ya, ada kiper, sweeper kiper. Bentar, tadi kipernya apa ya? Kipernya, sweeper kiper juga, usianya 19 tahun juga cuy. Statistiknya lumayan bagus. Ini nggak usah. Untuk kiper nggak usah cuy, nggak usah. Aduh, cuma ada satu doang lagi yang ada gaya main. DRDC, lagi-lagi DRDC. Kita lihat DRDC statistiknya. Bagus juga nih. Bagus juga. Ini tinggal ditambah posisi baru aja. DRDCDL. Nikos Pesarias. Main asal Yunani. Gaya mainnya nggak ada.
Keterampilannya ya lumayan oke lah, penempatan posisi bagus. DR, DC. Kita butuh DL kan? Kita butuh DL. Bentar. Tinggal ditambah posisi DL aja sih. Nah, Iman ini apa? 34 tahun cuy. 34 tahun. Oke, 34 tahun. Jadi saya rasa sih harusnya ini bagus ya. Gak ada gaya main gak apa-apa sih. Nanti kalau dapat potensi gaya main tinggal dikasih doang ke pemain ini. Tapi memang kalau posisinya 3 kayak gini resiko banget dapat gaya mainnya yang nggak sesuai sih. Resikonya kayak gitu guys, beneran. Resikonya memang kadang-kadang kita pengennya itu dapat pullback gitu kan, dapatnya malah no nonsense DC, dapatnya malah stopper gitu. Tapi dari statistik sih bagus banget ini, seriusan, bagus banget. Jadi kita bakal coba tawar terlebih dahulu, dan nanti untuk gaya mainnya mudah-mudahan kita bisa dapat juga dari event undian mania. Dapat potensi gaya main yang bukan random guys, soalnya kalau random resiko juga dapat gaya mainnya itu melenceng dari harapan guys. Yang harusnya dapat wingback atau fullback dapatnya malah stopper gitu. Soalnya posisi terbaiknya itu DR, bukan DC. Kalau DC sih nggak apa-apa, cuma ini posisi terbaik itu DR cuy. Ini bakal susah juga gitu kalau misalkan dapatnya nggak sesuai. Dan sekarang kita jadi penawar tertinggi, harganya 2 token plus 17,4 juta. Penawar kedua itu si Dolan Dolen, manajer asal mana nih? Asal Indonesia juga, manajer level 3 cuy, Dolan Dolen. Oke, kita akan lihat akankah kita mampu mendapatkan pemain kedua yang nanti bakal kita tambah posisi baru, yaitu DL, DR, DC, DL. Oke, kita nyarinya sih yang ada gaya main cuy, tapi susah banget ya. DC juga kita butuh ya, DC ya, tapi nggak ada gaya main cuy. Aduh, nggak ada gaya mainnya. Kita nyari yang ada gaya mainnya dulu guys. Ini yang muda-muda biarin, cuma untuk pemain yang jadi kita usahakan yang ada gaya mainnya. Siapa ini? Manajer asal Bulgaria level 131. Jadi penawar pertama. Mereka berani menawar 3 token plus 17,6 juta. Nikos Pesaries. Ya, 3332, ayolah gaskeun. Kita tunggu di detik-detik terakhir guys. Kita tunggu manajer lawan lengah. Dan mereka mungkin berpikir bakal menang, ternyata kita nyalip guys. 16, masih di bawah 30 detik. Kita akan coba tunggu di detik-detik terakhir. Biasanya trik ini saya gunakan dulu pas waktu zamannya masih belum ada Android di tahun 2014-an. 3, 2, 1. Tapi memang butuh sinyal yang bagus. Butuh sinyal yang bagus buat bisa dapetin pemain kayak gini guys. 4, 3, 2, 1. Oke. Ya ampun, masih kuat banget cuy. Kuat banget asli, kadal. 5, 4, 3, 2, 1. Maksimal 10 token lah, anjir. Salib lagi, kocak. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, udah nyerah guys. Ampun. Gak bisa, biarin aja, dapetin sana. Lagian kita juga nyari yang ada gaya mainnya kan. Biarin, 11 token plus 19 juta, bodo amat. Mendingan kita nyari lagi aja guys. Ternyata nggak ada lagi. Ternyata tidak ada guys. Yang ada gaya mainnya tapi usianya itu udah 20 tahun ke atas ya. Ini ada target man usia 22 tahun. Statistiknya sih lumayan bagus ya. Tapi 22 tahun target man udah ada. Nah, ini ada fullback kanan. Statistiknya juga lumayan bagus. Dalam 15 pertandingan terakhir cuma sekali dapat performa 6. Tapi kita butuhnya itu DL, bukan DR. Nah, ini ada kiper juga nih, sweeper kiper lagi. Statistiknya bagus juga sih, tapi anehnya ada kartu kuning di sini. Mungkin dia pernah jadi back kali.
Ada wingback kanan. Statistiknya lumayan bagus juga dalam 15 pertandingan terakhir, cuma 2 kali dapat performa 6 di kompetisi liga. Kiper yang cukup berpengalaman, wingback yang cukup berpengalaman guys, usianya 25 tahun, tapi kita nggak butuh. Kita butuh pemain muda bertalenta, punya gaya main. Kita butuh Engance. Udah hampir setengah jam, ternyata kita baru dapat satu pemain guys. Udah ngecaprak dari tadi ya guys ya. Susah banget seriusan guys. Nah, kita coba lihat lelang yang sedang terjadi. Biasanya seru sih ngelihat lelang kayak gini. Sambil nunggu nemu pemain incaran, kita akan coba dulu. Kita akan coba dulu lihat lelang yang sedang terjadi. Stephen O'Flaherty. Oxygen FC jadi penawar tertinggi dengan total 18 token plus 16,5 juta. Kemudian yang kedua ada Galatasaray SK 17 token plus 16,3 juta. Di bawahnya ada Mekwang Dequera 16 token plus 16,1 juta. Total ada 6 penawar. Kita akan lihat. Biasanya seru kalau persaingan memperebutkan pemain bintang 5 kayak gini guys. Biasanya seru. Kira-kira bakal sampai berapa token nih? Kira-kira bakal berapa token mereka habis guys? Kalau kita mah lagi nyari pemain muda ya guys ya, susah nggak apa-apa, yang penting nanti kita dapat aja sih. (3736) kurang dari 1 menit. Ini para manajer lagi standby buat dapetin pemain incaran mereka. Kayak mainnya non-sensi DC ternyata. Keterampilannya sih lumayan bagus ya. Dua penjaganya doang 92. Kreativitas 88. Soalnya bisa main di 2 posisi. Harusnya sih rame sih. Masih ajeg, masih sama. Oxygen FC masih memimpin dengan total 18 token. 6, 5, ayolah. Gak ada yang nawar lagi kah? 2, 1. Ya, nggak seru banget, kocak. Saya pikir bakal perang token cuy, ternyata enggak. Saya pikir bakal perang token. Oke, ada false 9. Aduh, si anjir lagi. Attack. Oke, ini gaya mainnya banyak banget cuy, tapi sayangnya memang aduh kacau ding. Gaya mainnya banyak banget tapi usianya itu rata-rata 20 tahun ke atas ya. Rata-rata 20 tahun ke atas cuy. DR ini terjual 20 token. Yang ini 19 tahun. Ini rame sih, bakal rame guys, bakal seru nih. Kita lihat, bakal seru pasti. Kita lagi nyari Engance ya guys ya. Kita coba cari Engance. Kalau enggak mungkin back tengah, tapi kita cari pemain bintang 3. Bintang 3 atau bintang 4 lah. Jangan bintang 5. Kecuali kalau misalkan nanti performanya bagus banget dan posisinya sesuai dengan pemain yang bener-bener kita cari. Itu pun kalau udah terpaksa banget. Kalau nggak terpaksa jangan dulu guys. Jangan dulu. Maksimal 1 jam lah kita nyari, maksimal 1 jam. Kalau nggak nemu ya mungkin kita harus cari di lain waktu. Ini udah setengah jam kita coba nyari dari tadi, ternyata nggak nemu pemain incaran kita guys. Kita lagi nyari Engance, kemudian kita juga cari winger tradisional. Sebenarnya kita nyari itu juga, kemudian cari stopper juga kalau ada, gelandang perebut bola juga kalau ada nggak apa-apa, kita sikat aja, sama fullback atau wingback kiri. Kita butuh itu, tapi dari tadi kita udah nunggu, kita baru dapat satu pemain, itu pun tanpa gaya main guys. Itu pun tanpa gaya main. MR, AMR, AMC yang mungkin bakal dilatih nanti ya, mungkin sesuai dengan posisi terbaiknya itu MR, mungkin karena dia bisa main di posisi AMC, jadi kita bakal latih seperti false winger. Atau bisa juga sih kayak winger tradisional, bisa juga gitu. Dan untuk kaki terbaiknya itu tadi mana? Kanan ya. Jadi cocok sih. Cocok ditempatkan di posisi penyerang sayap kanan dengan gaya main winger kalau ada sih.
Nah, kalau misalkan pemain kanan kaki terbaiknya itu kiri, biasanya akan cenderung lebih bagus sebagai false winger atau enggak inside forward, guys. Karena ini posisinya memang bermain di posisi kanan ya, di posisi sayap kanan, kaki terbaiknya kanan, akan lebih bagus jika gaya mainnya itu winger tradisional. Kita akan lihat yang lagi rame dulu, guys. Biasanya pemain muda rame banget. Nah, kita akan lihat posisinya DR Ricardo Breto, pemain asal Brazil, usianya 19 tahun, tidak ada gaya main ya, tapi bakal seru sih. Seru. Mudah-mudahan bisa perang token sih, buat tontonan kita aja guys sambil nunggu. Ayolah perang token. Masa diem-diem baik sih? Masa diem-diem baik? Jilted Dinamo 57886 level berapa sih? Level 12 cuy. Satunya si Jinji Linji, pemain asal Inggris. Ayolah perang token. 12 token plus 25,8 juta. 4, 3. Ya nggak seru banget, kocak. Nggak seru. Masa segitu doang sih, lemah banget. Oh, ada juga nih DL nih. DL. Tadi kita dapat nggak sih? Nggak dapat ya. DL nggak dapat cuy. Ini ada nih. Ada DL. Usianya muda guys, 18 tahun. Statistiknya, oke banget ini. Bagus. DL, ML, AML. Ini bakal cocok banget jika kita kasih gaya main wingback. Kita latih mirip seperti Roberto Carlos. Bakal mantap banget nih cuy. Bakal mantap banget. DL, ML, AML. Tapi sayangnya emang gak ada gaya main ya. Kita akan lihat dulu dan pura-pura kita nggak tertarik aja guys. Pura-pura nggak tertarik. Kita akan lihat apakah ada yang mau menawar si Beran Petersen, pemain asal Denmark ini. Kalau nggak ada, kita bakal coba beli pemain muda bertalenta ini guys. Dari total 14 pertandingan, cuma sekali dapat performa 6, dan untuk performa rata-ratanya itu di angka 9 guys, 8, 9, 10. Asli keren banget dan potensial banget untuk sekelas pemain muda usia 18 tahun. Asli keren banget. Kita akan lihat, mudah-mudahan tidak ada yang mau membeli pemain muda ini guys. Dan nanti tinggal dikasih potensi gaya main wingback kiri aja, ini bakal mantep banget. Dan ternyata ada satu manajer yang siap mendatangkan si Beran Petersen ini, yaitu si Bogota Santos, manajer asal kota London, Inggris, dengan timnya PK Humble FC. Oke, level 10. Level 10 dan pemainnya itu rata-rata bintang 6 semua guys. Bintang 6 semua. Tapi nggak ada asosiasi ding. Bintang 5 kemungkinan ya, bintang 4 atau bintang 5. Ini karena beda level aja sih. Guys. Dan jujur ternyata sulit banget ya nyari pemain muda kualitas bintang 3 atau bintang 4 punya gaya main, performanya bagus, susah banget cuy. Dari tadi ya udah setengah jam lebih kita nunggu, ternyata baru ada 2 pemain incaran, itu pun sebenarnya nggak terlalu sesuai karena kita kan cari yang ada gaya main guys, tapi udah kita cari ternyata susah banget. Kita tunggu di detik-detik terakhir dan kita sengaja nunggu di menit-menit akhir agar manajer lain itu menganggap pemain ini tidak terlalu diperlukan. Kita tunggu di 15 detik terakhir. Dan setelah dapat, kita akan coba melatihnya secara individu. Setelah dapat, mudah-mudahan dapat sih. Dan maksimal karena nggak ada gaya main mungkin 10 token lah. 10 token karena nggak ada gaya main.
Kecuali kalau misalkan ada gaya mainnya, baru kita berani menawar dengan harga yang cukup tinggi dan maksimal mungkin 20 token. Tapi karena pemain ini nggak punya gaya main, jadi maksimal 10 token aja. Mari kita coba menjadi penawar kedua di atas Bogota Santos, manajer asal Inggris, dengan total harga 2 token plus 16, anjir. Disalib cuy. Oke, kita bakal perang token 4, 3, 2, 1. Oke. 4 token plus 16,7 juta. Siapa yang berani menawar lebih tinggi? 2, 1, anjir, disalib lagi kocak. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Nyerah lah, udahlah, capek juga kan. Menang. Astaga, masih disalib juga kocak. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. 8 token, 2 token lagi kita nyerah. Maksimal 10 token, jangan sampai lebih. 4, 3, 2, 1, drag. Oke, 8 token sesuai target kita. Gak ada gaya main, tapi usia muda, kualitas bintang 3, bisa main di 3 posisi berbeda. Ini penting banget. Pemain ini fleksibel. Statistik juga oke, dan performanya stabil banget guys. Stabil di angka 8 ke atas. Dan dalam 14 pertandingan terakhir cuma sekali dapat performa 6. Ini udah keren banget, dan sekarang kita udah dapat 2 pemain incaran. 2 pemain muda bertalenta, meskipun tidak ada gaya main, tapi menurut saya ini udah bagus banget. Nanti kalau kita dapat potensi gaya main dari asosiasi atau mungkin dari event undian mania, kita bisa kasih ke 2 pemain ini guys. Ya, itu dia. Dan ada Engance ya, tapi sayangnya usianya 29 tahun cuy. Kita sebenarnya butuh 1 pemain lagi ya. Kita butuh 1 pemain lagi, atau 2 sebenarnya, 2. DL udah dapet, kemudian tinggal DC aja sih, stopper ya harusnya. Stopper usia muda, tapi karena durasi video ini udah lumayan panjang, jadi mungkin kita coba cari di kesempatan berikutnya aja guys. Yang penting hari ini kita udah dapet 2 pemain incaran kita, meskipun tidak ada gaya main nggak apa-apa, yang penting nanti kita bakal kasih potensi gaya main. Ya, kita bakal coba main event undian mania dulu, mudah-mudahan hoki. Oke, kita masukkan pemain yang baru kita rekrut ke line up utama. Dan setelah ini kita bakal latih secara individu guys. Ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini ya guys ya. Jadi seperti itulah gimana cara saya mencari pemain muda bertalenta di lelang. Meskipun kali ini kita nggak dapat pemain incaran kita seperti penyerang Engance, karena udah lebih dari setengah jam kita nyari tapi nggak nemu juga. Jadi untuk sementara kayak gini aja. Jadi intinya ketika kalian mau beli pemain dari lelang, dan kalian punya rencana untuk melatihnya secara individu atau melatihnya secara militer, kalian harus cari pemain usia muda 20 tahun ke bawah dengan kualitas bintang 3 atau maksimal bintang 4. Kalau bisa punya gaya main guys, karena untuk dapetin potensi gaya main itu sulit, apalagi dengan modal gratisan ya guys ya. Jadi kalian harus benar-benar sabar, dan kalian bisa mendapatkannya dari event undian mania. Dari penundian mania, kalau misalkan kalian hoki biasanya bisa dapat potensi gaya main. Tapi kalau misalkan nggak hoki ya susah juga cuy. Atau kalau misalkan kalian udah gabung asosiasi ya. Kalau misalkan kalian udah gabung asosiasi, kalian bisa mendapatkan potensi gaya main di jalan asosiasi guys. Nah, di sini guys, ini potensi gaya main gratis yang bisa kita dapatkan. Dan ini harapan kita untuk menambah potensi gaya main pada pemain yang baru kita beli tadi ya guys ya. Itu kenapa tadi meskipun nggak ada gaya main tetap saya rekrut, karena saya tahu kita bakal dapat potensi gaya main dari jalan asosiasi. Oke, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan pembahasannya bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, kalian bisa support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe, biar saya terus semangat membahas seputar game top 11 ke depannya. Makasih juga nih buat membership NTP 11, makasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Barangkali ada teman-teman yang ingin menceritakan pengalamannya main top 11, kalian bisa ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, saya Nur.
Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.